Berhenti merasa sudah aman hanya karena kamu sudah menutup aurat dengan sempurna. Kamu merasa sudah syalihah karena rajin ke pengajian dan dahi kamu hitam karena sujud, tapi coba cek lagi apa yang keluar dari mulutmu setiap hari. Apakah hijabmu hanya sekadar kain penutup kepala, atau sudah benar-benar menjadi penutup bagi sifat burukmu yang suka merendahkan orang lain lewat kata-kata yang kamu anggap sekadar bercanda? Kamu tidak sadar bahwa satu kalimat tajam yang kamu lontarkan bisa menghancurkan mental seseorang dalam sekejap. Kamu merasa itu hanya kritik membangun, padahal itu adalah racun yang kamu suntikan ke hati saudaramu sendiri. Sadarlah bahwa ibadah ritualmu bisa jadi sia-sia dan menguap begitu saja hanya karena kamu gagal menjaga lisanmu. Kamu sedang membangun istana di surga dengan syalatmu, tapi kamu sendiri yang merobohkannya dengan ghibah yang kamu lakukan setiap sore bersama teman-temanmu. Mari kita bicara jujur tentang apa yang terjadi di balik layar kehidupanmu sebagai seorang muslimah. Kamu sering merasa paling benar dan paling suci saat melihat kekurangan orang lain. Lalu kamu ceritakan itu kepada orang lain dengan dalih saling mengingatkan. Padahal, jauh di dalam lubuk hatimu, ada kepuasan tersendiri saat kamu bisa menunjukkan bahwa hidupmu lebih baik daripada mereka. Itulah penyakit hati yang paling berbahaya karena ia datang terbungkus rapi dalam kemasan agama. Kamu mungkin menganggap remeh satu atau dua kalimat tentang aib orang lain. Kamu pikir itu hal kecil karena dilakukan sambil tertawa dan dalam suasana santai. Namun, kamu lupa bahwa setiap kata yang keluar dari lisanmu dicatat dengan sangat teliti oleh malaikat. Tidak ada satu huruf pun yang terlewat, bahkan bisikan paling pelan yang kamu kira tidak akan terdengar oleh siapapun di dunia ini. Bayangkan betapa mengerikannya saat semua pahala sholat tahajudmu, pahala puasa sunnahmu, dan semua amal kebaikanmu dipindahkan satu persatu kepada orang yang kamu bicarakan. Kamu yang lelah beribadah, tapi orang yang kamu sakiti yang menerima hasilnya. Kamu hanya mendapatkan rasa puas sesaat, namun kamu harus menanggung beban dosa yang beratnya melampaui gunung di akhirat nanti. Banyak dari kamu yang terjebak dalam pola pikir bahwa selama niatnya baik, maka caranya boleh salah. Kamu merasa sedang membantu temanmu dengan menceritakan keburukan orang lain agar temanmu waspada. Ini adalah tipu daya setan yang paling licik karena membuatmu merasa sedang melakukan kebaikan padahal kamu sedang mengumpulkan dosa besar yang tidak terasa. Kenyataannya, kamu hanya sedang memberi makan egomu agar terlihat lebih unggul dan lebih tahu. Kamu tidak peduli apakah kata-katamu itu menyayat hati orang lain atau tidak, selama kamu merasa benar. Kesombongan yang tersembunyi di balik kata-kata bijak adalah bentuk kemunafikan yang paling nyata dalam keseharian banyak muslimah saat ini. Kamu sering menangis saat berdoa meminta ampunan, tapi setelah selesai berdoa, kamu kembali melakukan hal yang sama. Kamu mengulangi kesalahan yang sama dengan orang yang berbeda, dan kamu tetap merasa bahwa kamu adalah orang baik. Kejujuran pada diri sendiri adalah langkah awal yang sangat menyakitkan karena kamu harus mengakui bahwa lisanmu adalah senjata yang sering kamu gunakan untuk melukai. Kini coba renungkan kembali, berapa banyak orang yang merasa terluka karena ucapanmu namun mereka tidak berani menegurmu. Mereka hanya bisa diam dan membawa luka itu sampai tidur. Kamu mungkin sudah lupa apa yang kamu katakan, tapi mereka mengingatnya setiap saat. Itulah hutang rasa yang harus kamu bayar, entah itu dengan maaf mereka di dunia atau dengan pahalamu di akhirat nanti. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang setiap pagi memulai harinya dengan mengeluhkan sikap suaminya kepada tetangga sebelah rumah. Dia merasa hanya sekadar berbagi beban agar hatinya merasa lebih ringan, namun tanpa sadar dia sedang menguliti harga diri suaminya di depan orang lain. Dia menganggap itu hal biasa karena semua orang juga melakukan hal yang sama dalam lingkaran pertemanannya. Padahal, setiap kata yang keluar adalah pengkhianatan terhadap janji setianya sebagai seorang istri.
Lalu lihatlah seorang mahasiswi yang terlihat sangat aktif di organisasi keagamaan dan selalu berbicara tentang akhlak di media sosial. Namun, saat berkumpul dengan teman dekatnya, dia menjadi orang pertama yang memulai pembicaraan tentang kegagalan teman sekelasnya. Dia menggunakan bahasa yang halus, seolah-olah merasa prihatin, tapi sebenarnya dia sedang menikmati posisi di mana dia merasa lebih sukses. Dia tidak sadar bahwa topeng kesyalihahannya retak setiap kali dia mulai membicarakan orang lain. Ada juga sosok wanita karir yang sangat tegas dan disiplin dalam bekerja, namun lisannya seringkali tajam kepada bawahannya. Dia menganggap itu adalah bentuk ketegasan agar pekerjaan cepat selesai dan tidak ada kesalahan. Dia tidak peduli jika kata-katanya membuat stafnya merasa tidak berharga atau bahkan menangis di toilet kantor. Baginya, hasil akhir adalah segalanya, dan perasaan orang lain adalah hal sekunder yang tidak perlu dipikirkan. Coba ingat kembali saat kamu sedang berkumpul di grup chat bersama teman-teman lamamu. Kamu mulai mengirimkan tangkapan layar percakapan orang lain untuk dijadikan bahan tertawaan bersama. Kamu merasa itu hanya lelucon ringan yang mempererat hubungan kalian. Namun kamu sebenarnya sedang mengkhianati kepercayaan orang yang mengirim pesan itu kepadamu. Kamu merasa aman karena tidak ada yang tahu, padahal Allah melihat setiap petikan jarimu di layar ponsel tersebut. Atau mungkin kamu adalah seseorang yang sering memberi nasihat kepada orang lain dengan nada merendahkan. Kamu merasa sedang membantu mereka keluar dari kegelapan, tapi caramu menyampaikannya justru membuat mereka merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Kamu menggunakan kata-kata seperti kamu paling tahu segalanya, seolah-olah hidupmu sudah sempurna tanpa celah sedikit pun. Nasihat yang seharusnya menjadi obat justru berubah menjadi racun karena disampaikan dengan kesombongan. Semua contoh ini mungkin terasa sangat dekat dengan keseharianmu karena inilah realita yang sering terjadi. Kita semua pernah melakukannya, atau mungkin sedang melakukannya saat ini juga. Kita sering mengabaikan detail kecil dari ucapan kita karena merasa itu tidak berdampak besar. Namun, luka yang disebabkan oleh lisan seringkali lebih dalam dan lebih sulit sembuh daripada luka fisik yang terlihat jelas di mata. Kini saatnya kamu berhenti menyangkal dan mulai bertanya pada dirimu sendiri. Sampai kapan kamu ingin hidup dalam kepura-puraan ini? Kamu tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik statusmu sebagai muslimah sementara hatimu masih dipenuhi kebencian dan lisanmu masih menjadi sumber dosa. Ada titik di mana kamu harus sadar bahwa ketenangan batin tidak akan pernah datang selama kamu masih hobi menghakimi hidup orang lain. Kamu harus mulai merasakan kegelisahan saat satu kata buruk keluar dari mulutmu, bukan malah merasa bangga karena berhasil memenangkan argumen. Bayangkan jika suatu hari nanti, semua rahasia yang kamu bicarakan tentang orang lain dibuka lebar-lebar di hadapan semua orang. Betapa malunya kamu jika semua kata-kata tajam dan fitnah yang kamu lempar kembali kepadamu dalam bentuk kenyataan. Rasa malu itu akan menjadi sangat mencekik. Namun setidaknya kamu masih punya kesempatan untuk memperbaikinya sekarang sebelum waktu itu tiba. Kesadaran ini mungkin terasa berat dan menyesakan, tapi inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu dari kehancuran yang lebih besar. Mulailah dengan belajar diam saat kamu tidak punya hal baika untuk dikatakan. Belajarlah untuk menahan diri ketika keinginan untuk mengomentari hidup orang lain muncul dengan sangat kuat di kepalamu. Rasakan perjuangan melawan ego itu, karena disitulah letak jihad yang sesungguhnya bagi seorang muslimah. Mengendalikan lisan jauh lebih sulit daripada sekadar menjalankan ibadah fisik, karena lisan adalah cerminan langsung dari apa yang ada di dalam hatimu. Ketika kamu mulai menjaga lisan, kamu akan merasakan kedamaian yang berbeda. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, dan kamu tidak lagi merasa terbebani oleh drama kehidupan orang lain. Kamu mulai fokus pada kekurangan dirimu sendiri daripada sibuk mencari celah di hidup orang lain.
Inilah awal dari perubahan nyata, di mana hijabmu bukan lagi sekadar kain, tapi menjadi perisai yang menjaga kehormatanmu dan kehormatan orang lain. Berhentilah menjadi muslimah yang hanya terlihat cantik di luar tapi busuk di dalam. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang pintar bicara agama tapi gagal mempraktikannya dalam perilaku sehari-hari. Kamu harus tegas pada dirimu sendiri. Tutup mulutmu dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau segera gunakan lisanmu untuk meminta maaf kepada mereka yang pernah kamu sakiti. Jangan tunda sampai besok, karena kamu tidak tahu apakah napasmu masih ada saat matahari terbit nanti. Ubah energi yang biasanya kamu gunakan untuk mengurusi hidup orang lain menjadi energi untuk memperbaiki kualitas dirimu. Jadilah wanita yang kehadirannya memberikan rasa aman, bukan wanita yang kehadirannya membuat orang lain merasa terancam atau tidak nyaman. Ingatlah bahwa kemuliaan seorang wanita tidak dilihat dari seberapa banja pengikutnya atau seberapa tinggi jabatannya, tapi dari seberapa mampu dia menjaga kehormatan dirinya dan orang lain lewat lisannya. Bangkitlah dari zona nyamanmu yang penuh dengan ghibah dan kepalsuan. Hadapi kenyataan bahwa kamu memiliki banyak dosa lisan yang harus ditebus dengan taubat yang sungguh-sungguh. Mulailah hari ini dengan janji pada diri sendiri bahwa tidak akan ada satupun kata buruk yang keluar dari mulutmu hanya untuk menyenangkan ego. Berjuanglah untuk menjadi muslimah yang benar-benar syalihah, yang lisannya menjadi penyejuk hati dan amalannya menjadi penolong di hari akhir nanti.